Silakan duduk saudara. Terima kasih. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Tentunya di dalam kesibukan saudara, di dalam banyak hal, saudara menyempatkan diri untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, kami percaya di dalam setiap kehidupan kita, ada hal-hal tertentu yang Tuhan berikan satu kesempatan demi kesempatan terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, biasanya untuk memasuki kesempatan itu, nanti kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Apa sih sesungguhnya yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-16, 1 Korintus pasal yang ke-16, saya hari ini ingin mengajak saudara, kalau kita melihat gambar ini adalah gambar yang daun yang rantingnya kering, tidak punya daun, bahkan tinggal tunggu waktu kapan dia akan mati. Demikian juga di belakangnya itu matahari yang sudah mulai tenggelam. Nah saudara, artinya sudah tidak ada harapan untuk bisa terjadi sesuatu, adanya kehidupan. Hari ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara baca tema firman Tuhan hari ini adalah masih ada kesempatan. Ketika mungkin yang sedang terjadi, yang dialami oleh kehidupan kita, sepertinya tidak ada pertumbuhan, tidak ada satu hal yang mungkin menggairahkan. Satu hal yang harus kita pikirkan, satu hal yang kita harus yakini, satu hal yang harus kita percayai, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Ini yang harus ada di dalam iman kita. Maka dari itu, saya mengajak pada saudara, masih ada kesempatan. Kita buka di dalam firman Tuhan, 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-9. Dan di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Artinya saudara, Paulus sedang menceritakan tentang keadaan yang ada. Jadi konteks pada pasal ini, pasal 16 ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu berhubungan dengan rencana pengumpulan bantuan orang-orang Kristen di Yerusalem. Jadi ketika Paulus ingin mengumpulkan dana untuk membantu orang-orang yang percaya kepada Tuhan di Yerusalem pada waktu itu, tercatat di dalam kitab Korintus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 2. Kalau saudara baca di dalam konteks itu. Sesudah jemaat Korintus mengumpulkan bantuan secara teratur, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus sendiri akan datang ke Korintus dan pengurus, dia sebagai orang yang ingin mengurus bantuan. Bahkan saudara, itu dituangkan di dalam Korintus pasal yang ke-16 juga, ayatnya yang ke-4 dan ke-5, ayat 3 dan 4. Nah, dalam perikop pasalnya yang ke-16 ayat 5 sampai dengan 9, di sini kita menemukan tidak kurang dari 3 keterangan tempat yang disebutkan secara jelas. Tempatnya itu apa? Korintus, Makedonia, dan Efesus. Itu ada di dalam Korintus 16 ayat 5 sampai dengan 9, diterangkan di sana bahwa ada 3 tempat di dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang ditempuh untuk cukup jelas oleh Paulus, yaitu di kota Korintus, Makedonia, dan Efesus. Nah ini rute perjalanan yang dia akan kerjakan. Nah saudara, dalam hal ini secara nyata bahwa Paulus berada dari Efesus melintasi Makedonia lalu ke Korintus. Bahkan bukan hanya itu, beberapa keterangan di situ katakan yang disebut dalam teks ayat yang ke-6, kalau saudara baca di dalam ayat ke-6, kalau saudara baca kembali di dalam kisahnya itu, bahwa Paulus mempunyai perencanaan yang akan dilakukan. Bahkan Paulus menginformasikan bahwa dia ingin tinggal di Korintus itu lebih lama. Tetapi di situ katakan Paulus bisa saja tinggal di Korintus jauh lebih sebelum musim dingin atau dekat dengan musim dingin. Jadi jika Paulus itu berdekatan dengan musim dingin, biasanya saudara, Paulus ingin menghabiskan musim itu di Korintus. Karena mungkin dia lebih tidak dingin atau apa, dia ingin lebih lama di Korintus. Nah,
mengingat berdekatan dengan musim dingin, Paulus dikatakan menghabiskan musim di Korintus itu. Selain itu juga musim dingin lebih lama bersama dengan pelayarannya itu selama musim dingin itu memang sangat sukar. Nah, ini yang dilakukan dan dijelaskan oleh Paulus. Sehingga di dalam hal ini Paulus memang sangat ingin mengunjungi jemaat Korintus, melanjutkan pelayanan ke tempat lain, yaitu di Makedonia dan Efesus, dan bahkan ingin mengantarkan bantuan itu ke Yerusalem. Nah, selama menunggu kesempatan itu, ini cerita ini yang disampaikan di dalam ayatnya yang keberapa, ayat yang ke-9 itu, selama menunggu kesempatan itu dia menggunakan kesempatan, sekalipun banyak penentang terjadi di dalam apa yang Paulus ingin lakukan. Nah, saudara, ketika kita menyimak dari kisah pelayanan Paulus, setiap kejadian, setiap persoalan, saudara, di situ atau setiap situasi yang dialami atau persoalan yang terjadi atau persoalan yang dihadapi, selalu ada kesempatan. Jadi apapun, kalau saya memperhatikan kisah daripada Paulus ini, setiap kejadian, setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan Paulus, dalam pelayanan Paulus, selalu ada kesempatan. Sekali lagi, apapun yang dihadapi dalam kehidupan kita, pasti ada sesuatu kesempatan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, persoalan yang dihadapi merupakan proses dari Tuhan yang ingin memaksimalkan kemampuan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Jadi di balik kesempatan itu sebetulnya begini, kenapa setiap persoalan, setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ada kesempatan? Karena di dalam kesempatan itu Tuhan ingin membuat kita atau memproses kita, Tuhan ingin memproses kita untuk memaksimalkan kemampuan yang ada di dalam diri kita, yang Tuhan sudah berikan. Jadi persoalan itu memproses kita untuk memaksimalkan. Jadi itu bukankah kesempatan? Kesempatan. Untuk apa? Untuk memproses kita agar kita maksimal. Agar kita yang Tuhan berikan, kemampuan itu sudah ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita enggak pernah menggunakannya dengan maksimal. Hari ini renungan berbicara tentang memaksimalkan potensi kita. Bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi saudara, persoalan yang dihadapi itu merupakan proses saja. Maka dari itu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemampuan atau potensi ini akan muncul saat kita diproses. Jadi kalau saudara nggak diproses, contoh, proses apa? Tentang perekonomian. Saudara ditekan dengan perekonomian. Lalu saudara putar gimana? Ternyata waktu kecil saudara pernah belajar bikin kue. Nah disitulah akhirnya saudara mulai belajar menggali-gali. Jualan kue dikit-dikit. Mahir. Kalau saudara lekeni, saudara tekuni itu, maka saudara akan muncul satu kesempatan yang baru dan peluang yang baru dalam kehidupan saudara. Dan itu yang Tuhan ingin kerjakan. Tetapi seringkali kita abai akan itu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat, Tuhan akan memproses kita. Saudara, hal yang sangat disayangkan, banyak di antara kita, orang percaya itu, tidak menyadari bahwa proses yang sedang terjadi itu memunculkan potensi atau kemampuan. Kalau enggak saudara dididik, kalau saudara enggak ada masuk di dalam kesusahan dulu, saudara enggak akan pernah muncul seperti itu. Enggak akan pernah muncul. Tapi kalau saudara menyadari dan itu terus menyadari dalam kehidupan saudara, saudara akan terus berkembang dan berkembang. Sekali lagi, apapun prosesnya. Proses di dalam keluarga, proses di dalam perekonomian, proses dalam masa depan, selalu Tuhan punya maksud. Jangan salahkan pasangan saudara, jangan salahkan ini dan itu. Tapi tanya Tuhan, mari sama-sama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kehendakkan, proses apa yang Tuhan ingin bawa dalam kehidupanku. Berarti kalau saudara dalam proses, saudara ingin diangkat menjadi lebih tinggi dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak
tidak pernah, saudara, kita ini sebagai anak Tuhan tidak menyadari bahwa proses yang sedang terjadi itu seringkali itu merupakan satu potensi. Nah, sesungguhnya saudara, Tuhan senantiasa memunculkan kemampuan pada kita melalui kesempatan saat. Kemampuan itu akan proses, itu akan muncul dengan sendirinya. Tadi saya sudah singgung, itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, potensi-potensi, kemampuan-kemampuan pada diri kita itu melalui kesempatan atau peluang saat kita diproses. Setuju atau tidak? Saya menyatakan iya. Saya kasih contoh. Ini siapa, saudara? Tahu? Siapa? Nggak kenal ya? Ya udahlah. Namanya Ji Jin Hwan atau alias Ciputra, pemilik perumahan Citra Group. Kalau tahu marganya ini banyak yang ngaku saudara. Karena apa? Karena dia kaya. Tapi kalau miskin, itu orang itu. Saudara, Ciputra ini sejak kecil harus bersekolah sambil berkebun dan bahkan juga berburu babi hutan. Ia juga membantu ibunya untuk berjualan kue dan mengurus sapi peliharaannya. Itu waktu masih kecil dia. Nah, untuk menambah penghasilan keluarga, dia lakukan seperti itu. Nah, karena sering membantu keluarga dia ini itu, jadi sekolah itu nggak dipikirin lagi oleh Ciputra. Keadaan yang tidak membuat, keadaan yang seperti itu tidak membuat Ciputra itu patah semangat. Dia ketika ada kesempatan, sekalipun usahanya itu usianya terlambat untuk sekolah, dia sekolah. Ya, Ciputra berketetapan ingin menempuh pendidikan. Walau ia harus menempuh tempat sekolahnya itu dengan berjalan kaki tanpa alas kaki sepanjang 7 km. Saudara bisa bayangkan zaman sekarang itu masih enak ada aspal. Tinggal di kampung, dia berasal dari Sulawesi Tengah. Dia tinggal di, kalau tidak salah asalnya itu di Perigi. Dia berjalan setiap hari 7 km untuk sekolah. Pada umur 16 dia baru tamat SD. 16 tahun tamat SD, terlambat gak? Terlambat. Tapi tidak membuat putus asa. Selepas dari SD, dia terus sekolah bahkan sampai SMA. Ciputra mempunyai tekad untuk apa? Untuk memiliki masa depan yang lebih baik dan dia pindah ke Pulau Jawa waktu lulus SMA. Dan dia daftar di kuliah ITB. Nah, sebelum lulus di ITB, Ciputra sudah mendapatkan kontrak pekerjaan yang cukup lumayan. Karena dia terus berusaha untuk apa? Untuk mencapai cita-cita. Dia percaya setiap situasi yang terjadi, setiap masalah yang terjadi, ada kesempatan di dalam kehidupannya. Masih ada kesempatan. Dia selalu berusaha. Bahkan saudara, kita tahu dalam pekerjaan di Jawa, sejak pekerjaan itu pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Nah, ketika dia di Jawa pindah ke Jakarta, Ciputra menikah dengan perempuan yang bernama Dian Sumeler dan tinggal di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia pada tahun 1960 dia mendirikan usaha yang namanya Jaya Group. Kalau saudara pergi ke Pasar Kemis, itu banyak perumahan-perumahan Jaya, perumahan Jaya di sana, dan Ciputra, Citra Raya, ada Ciputra Mall, ada ya banyak hal Citra. Citra itu adalah hasil dari apa yang dia kerjakan. Nah, saudara, Ciputra bersama anak-anaknya lalu membangun Ciputra Group. Dari kisah ini, saudara, kisah Insinyur Ciputra
tentu ada prase-prase yang harus ia lewati. Prase-prase inilah yang ia jadikan sebagai kesempatan untuk mencapai kesuksesan yang dia capainya. Lewat apa kesempatan itu? Ingat, lewat apa? Hah? Kurang keras. Masalah. Persoalan. Di balik persoalan ada kesempatan. Karena disitulah Tuhan ingin memaksimalkan kehidupan kita. Hanya terjadi maksimal itu orang yang paling dekat. Tuhan ingin memproses itu. Contoh begini, keluarga yang hancur akan terjadi anak yang hancur. Anak yang hancur akan terjadi di lingkungan komunitas yang hancur. Semua keluarga hancur akan terjadi di masyarakat hancur. Gereja juga hancur. Maka setan tidak akan pernah untuk mendamaikan keluarga. Dia tidak setuju damai. Persoalan sedikit dia akan mengembang menjadi persoalan yang lebih besar. Kenapa? Karena setan ingin selalu ada di sana. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, nah ini apa? Bukan matahari tenggelam, ini matahari terbit. Tuhan selalu menyediakan kesempatan bagi kita untuk kita. Jadi Tuhan ingin selalu itu, asal kita mau berusaha mengerti kehendaknya. Ingat, masih ada kesempatan bagi kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan ketika ada kesempatan itu? Apa yang kita harus lakukan? Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, persoalan yang terjadi, jangan itu dianggap masa bodoh. Karena apa? Karena setiap persoalan ada apa? Ada kesempatan yang ingin memaksimalkan kehidupan kita. Supaya gampangnya gini, saudara, ketika saudara lagi dalam keadaan misalnya sudah kerja, sudah. Tetapi dalam pekerjaan itu kadang pas-pasan seperti dalam perjalanan padang gurun. Kalaupun nabung habis, pas saja untuk kehidupan, kebutuhan itu. Saudara akan berpikir, anak sudah mulai besar. Kalau begini terus apa yang akan? Nah mulai mikir tuh. Nah ketika mikir itu sebetulnya kan kesempatan. Masalah terjadi, ada kesempatan. Apa nih? Oh, kesempatan terjadi, lalu saudara mulai mikir-mikir, oh ada peluang atau kesempatan. Akhirnya apa? Saya coba kerja ini, makin tekun. Nah itu saudara sebetulnya memaksimalkan apa yang ada dalam kehidupan saudara. Ngerti ya maksud saya? Nah, jadi saudara, dalam menjalani hidup itu selalu diperhadapkan dengan pilihan. Di mana di dalamnya ada kesempatan. Untuk apa? Untuk dicapai di kemudian hari. Sekolah ada pilihan, mana nih? Oh di sini. A, murah tapi anak-anaknya brengsek. B, agak sedikit mahal tapi anak-anaknya baik. Saudara akan berjuang untuk mencapai itu. Yang apa? Yang saudara pilihan dia di B. Lama-lama, contoh ya yang saya pernah. Saya cari-cari sekolahan yang cukup bagus waktu saya tinggal di sini. Apa yang terjadi? Ketika sekolahan saya dapatkan, kemampuan secara finansial, saya nggak ada. Saya berdoa, akhirnya dapat kemurahan Tuhan, ada kebijakan dengan keluarga. Tapi ketika ada kebijakan dengan keluarga, 3 bulan berjalan bagus, mulus. Ini saya pernah ceritakan. Tapi selanjutnya tidak. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan selalu tolong. Karena apa? Ketika ada kesempatan itu ada dan kita mulai kreatif, kita mulai terus diberikan kemampuan itu. Ada saja. Nah ini yang dikatakan begitu. Jadi untuk apa? Untuk di kemudian hari, bila kita tahu bahwa itu merupakan pilihan yang salah dan tetap dilakukan, itu namanya tindakan
Banyak gak yang begitu? Ya sudah tahu bahwa itu salah. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa hal itu salah, berdampak buruk, bahkan merugikan dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, tapi masih dilakukan. Inilah yang disebut kebodohan. Tindakan bodoh. Karena apa? Karena kita telah salah melangkah. Banyak gak? Kita mulai ngecek dalam kehidupan kita. Jika kita tidak segera menyadari saudara, dan terus saja melakukan kebodohan ini, kita disebut sebagai orang bebal. Kalau saudara baca di dalam Amsal pasal 12, ayatnya yang ke-23, saya ingin kutip bagian B saja. Di situ dikatakan, saudara-saudara, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Kenapa? Karena sudah tahu salah, dia terus lakukan. Sudah tahu tidak benar, dia kerjakan terus. Bahkan saudara, dalam Amsal itu mengatakan, orang yang bebal itu, ya, kalau kuda itu butuh cemeti. Ya. Apa butuh tali kekang. Tapi kalau orang bebal butuh pentungan. Amsal yang mengatakan, bukan saya. Jadi kalau bebal, bodoh itu, jadi bukan hanya dinasehatin saja saudara. Butuh digebuk, dikepul, dipukul kepalanya. Supaya sadar begitu. Nah firman Tuhan saudara, tidak akan berhenti mengingatkan kita supaya tidak berlaku bodoh. Maka Tuhan terus, karena saking sayangnya sama kita, terus diingatkan, salah nak. Karena apa? Dia Bapa yang setia. Tapi seringkali kita bandel, merugul. Orang Sunda bilang merugul. Dia begitu rupa mengingatkan kita supaya tidak bertindak atau berlaku bodoh. Karena Tuhan memiliki rencana yang baik. Ingat, setiap kita, Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Terjadi baik atau tidaknya, jangan salahkan Tuhan. Bukan Tuhan yang salah, Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Kalau saudara baca di dalam Yeremia 29 ayat 11, saudara mungkin tahu itu ayatnya. Di mana Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi anak-anaknya. Rancangan apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan harapan. Iman itu bukan kecelakaan. Jadi hal-hal yang buruk bukan dalam rencana Tuhan. Kita salah dalam melangkah. Jadi masih ada kesempatan di mana hidup yang diberkati adalah hidup yang diberkati begitu. Hidup yang diberkati adalah keberhasilan, bukan kegagalan. Setuju? Rumah tangga yang bahagia. Karena apa? Ketika kita ada di altar, kita berjanji, Tuhan akan memberikan apa? Kebahagiaan. Ketika kita proses, jadi hidup rumah tangga ingin memiliki kebahagiaan. Kalau saudara mau diproses, kalau enggak diproses, saudara akan mental. Setan akan berkurek-kurek terus di keluarga itu. Untuk apa? Untuk memisahkan saudara. Karena Tuhan berjanji akan memberikan kebahagiaan. Tapi ketika ada masalah, proses, masuk di dalam proses itu, maka terjadilah tes. Jadi seringkali kesempatan yang Tuhan berikan saat kita diproses sesuai dengan rencana Tuhan, kita mengalami kegagalan. Disebabkan apa? Disebabkan perbuatan-perbuatan bodoh kita. Atau mungkin kita masa bodoh ketika Tuhan sedang proses. Biarin aja deh, ya sudah begini, emang dari dulu saya begini. Enggak. Pokoknya yang tidak baik, jangan saudara teruskan.
Hal ini saudara kalau saudara biarkan itu seperti Adam dan Hawa yang diperdaya oleh iblis. Akibat apa? Akibat kebodohannya. Mereka harus menanggung akibat-akibat ketidaktaatannya. Selama masih bersandar pada pengertian diri sendiri, hidup dalam daging dan tidak tunduk pada pimpinan Tuhan, itu kita akan selalu diarahkan dalam kebodohan yang satu menuju pada kebodohan yang lainnya. Karena apa? Kita selalu mengandalkan dengan kemampuan daging kita. Mari, hendaknya kita jangan bertindak massa bodoh. Bila hidup kita ingin ada dan mengalami kebaikan. Kurang bodohnya itu ya. Karena saya bodoh waktu ngetik itu. Jangan bertindak massa bodoh bila hidup kita ingin ada dan mengalami kebaikan. Setuju? Wah, ini yang namanya tangkaplah selagi masih ada kesempatan. Dia nggak peduli kakinya itu bisa nendang atau apa. Ada ini mangsa yang besar. Dia akan menikmati, saudara. Jadi kesempatan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bagi apa? Bagi orang-orang Yunani, kata kesempatan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bagi orang-orang Yunani kuno, dia tidak akan pernah melewatkan biar sekecil apapun ketika terjadi satu kesempatan. Kesempatan merupakan satu keadaan di mana seseorang bisa melakukan sesuatu atau sesuatu bisa terjadi. Jadi itu kesempatan. Contoh, ada kesempatan lowongan nih, manajernya berhenti. Wah, saudara sebetulnya sudah tahu, tapi saudara tuh dari kalau saudara punya apa? Punya cita-cita ingin kerja jadi manajer, bukan hanya supervisor saja. Saudara kerja akan lebih giat. Terus saudara kejar target, kalau bisa ada target, saudara selalu melampaui target. Terus kejar. Nah, suatu saat nanti ketika perusahaan itu ada manajernya berhenti, dia nggak susah-susah lagi carinya. Ngapain gua susah-susah? Dia punya predikat bagus, kerjanya bagus. Maka saudara menjadi calon utama. Yang paling tidak, saudara akan mendapat kedudukan itu. Kenapa? Karena nggak melewatkan itu. Sekalipun itu kecil, saudara kerjakan. Tugas apa saudara kerjakan. Nah, jadi, saya katakan tadi, orang Yunani kuno sangat menghargai kesempatan atau peluang. Sehingga tidak pernah melewatkan setiap kesempatan yang ada, sekecil apapun. Nah, bagi mereka, saudara, bagi orang Yunani ini, peluang yang baik tidak sering datang. Sehingga ketika mereka melihat satu peluang atau kesempatan, mereka akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengambil kesempatan itu. Itulah yang dikatakan dia mendapatkan kesempatan itu. Nah, orang Yunani kuno sangat membawakan peluang ini. Sehingga mereka menggambarkan bahwa dewa kesempatan seperti orang tua yang pendek, gemuk. Ini cerita ini, kalau kita pendek gemuk ya jangan tersinggung ya, saya enggak menyinggung saudara. Tapi pendek gemuk, kepalanya gundul dan sedikit rambut di ubun-ubunnya, jadi cuma hanya rambut di sini. Nah, itu dewa kesempatan katanya. Bahkan saudara, kepalanya itu dan badannya licin. Nah, untuk menangkap dewa kesempatan tidak mudah karena dia berlarinya sangat cepat. Mungkin karena dia kecil, pendek begitu, dia cepat selip-selipnya. Seperti apa ya? Kalau kita bayangkan mungkin seperti orang kurcaci begitu ya. Nah, saking sulitnya dengan apa? Badannya yang licin menyulitkan orang untuk menangkapnya. Itulah sebabnya orang yang ingin menangkap dewa ini harus selalu bersiaga di tempat-tempat di mana dewa itu yang akan melintas. Kemudian menangkapnya dengan cepat.
Dengan cara bagaimana? Dengan cara memegang rambutnya itu. Jadi ketika dia langsung dipegang rambutnya itu. Karena kalau dipegang badannya dia licin, nggak akan bisa ketangkep. Apa dari cerita ini? Penggambaran ini menunjukkan kepada pemahaman bahwa kesempatan itu bisa cepat datang, namun juga bisa cepat menghilang jika kita tidak segera menangkapnya. Kita selalu harus siap untuk mengambil dan menangkap setiap kesempatan yang ada. Contoh, saudara, Daud ketika dia harus melawan Goliat, beberapa minggu yang lalu kita cerita tentang Daud. Semua orang yang ada di medan pertempuran memandang kecil Daud itu, jadi nggak dianggap. Karena fisiknya juga dan pekerjaannya. Pekerjaan Daud bukannya tentara. Daud bukannya seorang yang profesional ketika berantem begitu, enggak. Dia cuma hanya pengembala. Gembalanya mending gembala banyak, cuma hanya 3 atau sampai mungkin orang perkirakan 3 sampai 5 ekor domba. Jadi Daud itu bukan seorang pengembala besar, kecil. Nah bagi mereka tidak ada kesempatan sama sekali bagi Daud untuk apa? Untuk bisa mengalahkan Goliat. Namun ketika Daud memandangi Goliat atau mendatangi Goliat dengan nama Tuhan, maka Tuhan menunjukkan kuasanya sehingga apa? Sehingga Daud mampu mengalahkan Goliat. Jadi ketika kita datang menghadapi persoalan seperti persoalan Goliat tadi yang didatangi oleh Daud, persoalan sebesar apapun ketika engkau bersama dengan Tuhan, maka persoalan itu akan tumbang. Kita mampu mengalahkan itu. Masa sih Om? Praktek, bukan hanya kita tahu nih. Praktek. Ayo sama-sama datang ke Tuhan. Suami istri dulu yang sepakat. Firman Tuhan katakan apa? Ketika kita sepakat memohon kepada Tuhan, sangat besar. Siapa yang bisa sepakat? Sepakat itu suami istri. Nah makanya supaya perkara-perkara besar tidak terjadi di dalam keluarga saudara, setan supaya apa? Supaya keluarga saudara tidak menikmati berkat itu, dia selalu memecah belah. Jadi saudara, terkadang kita melihat kesempatan yang ada sangat kecil, sehingga kita tidak mau mengambil kesempatan itu. Atau mungkin kesempatan itu sebetulnya terlihatnya kecil, tetapi itu besar, seperti Daud. Kecil. Masa sih cuma hanya ngalahkan satu orang, seluruh penduduk Filistin tunduk? Bisa enggak yang lain berontak? Bisa. Tapi ketika dia mengambil itu dan Tuhan pegangan jadi jaminan dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Dari persoalan kecil itu, pelan-pelan Daud diangkat menjadi raja. Karena gara-gara apa? Gara-gara kesempatan mengalahkan Goliat. Kalau tidak ada kesempatan mengalahkan Goliat, Daud tidak akan pernah menjadi raja. Jadi kita lupa bahwa ada satu pribadi yang sangat sanggup menolong kita. Semakin kita merasa lemah dan kita tidak mempunyai kemampuan, seharusnya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Saya, dorongan hati kecil saya ingin off, tanda kutip, saya ingin beberapa bulan berhenti, enggak khotbah dulu lah. Saya ingin sabat, orang bilang sabat ingin berhenti. Saya pengen terus mencari Tuhan, apa yang mau lebih lagi untuk umat-Mu. Itu yang ada dalam hati kecil. Beberapa bulan yang lalu itu udah lama, tapi ini muncul dan terus muncul. Ini baru saya omongin kepada saudara. Tadinya saya mau ngomongin istri. Karena itu, saudara, coba kita mulai belajar. Mungkinkah itu satu kesempatan untuk merubah sesuatu yang lebih besar lagi?
Ketika ada muncul itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus dikerjakan? Nah saudara, karena mari tangkaplah kesempatan saat kita menghampiri atau saat kita dihampiri kesempatan itu. Biasanya kesempatan itu datang melalui tantangan. Tadi saya sudah katakan, merupakan proses. Dan ini saudara, Tuhan telah berikan kemampuan kepada kita. Jika kita sering menolak saat diberikan kesempatan itu, sama halnya dengan menolak Tuhan. Menolak kemampuan yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita. Ngerti ya saya maksudkan? Jadi ketika kita sedang diproses nih, di situ di balik itu ada kesempatan. Biasanya, saudara kalau proses pengen apa? Pengen lewati. Pengen apa? Menghindar. Kita harus melampaui, bukan melewati. Beda melewati itu. Kita harus melampaui, artinya kita harus memenangkan itu. Jangan melewati, lewat melampaui. Dan sering kali, jika kita sering menolak saat diberikan kesempatan itu samanya sama apa? Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Proses apapun. Ada kesempatan. Ada Tuhan yang bagus dalam kehidupan kita. Apa ini? Pekerja. Nyawa taruhannya. Berarti dia berani ambil resiko. Kita tidak bisa menentukan apa yang terjadi besok. Bahkan apa yang akan terjadi beberapa menit pun kita tidak tahu. Berapa menit ke depan kita nggak tahu. Kita juga tidak bisa mengendalikan keadaan. Keadaan apapun kita tidak bisa mengendalikan. Mungkin saat ini, aman-aman saja, tiba-tiba bisa berubah. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan orang lain terhadap kita. 1 hari, 2 hari, kita nggak tahu. 2 jam, ke depan kita nggak tahu. Walau kita dapat memperkirakan keadaan saudara yang mungkin terjadi, namun sifatnya itu nggak pasti. Contoh nih, besok hari Senin kerja nggak? Kerja. Saudara jam berapa? Kerja. Jam 7 jalan dari rumah, ada yang jam 5 barangkali jalan dari rumah. Di Cibitung atau di mana. Itu kan perencanaan saudara, naik apa? Naik kereta, itu rencana. Tetapi tahu nggak keretanya nanti akan apa? Rusak dan lain sebagainya, tepat waktu di sana nggak tahu. Besok terjadi, tiba-tiba saudara lagi sehat-sehat hari ini, tiba-tiba nggak tahu gimana, ada motor meleng, kaki saudara, lecet semua apa? Luka-luka, jalannya agak begini, telepon kantor. Padahal sudah punya rencana besok. Kita nggak tahu. Jadi, saudara, kemampuan kita untuk mengontrol segala sesuatu terhadap milik kita pun terbatas. Baik kekayaan, kedudukan, kesehatan. Karena apa? Karena sewaktu-waktu bisa. Cantik, seorang apa? Seorang artis cantik. Dia kenapa selalu keranjingan dengan apa? Oplas. Karena takut nggak laku, ditarik sini, tarik sono, semua ditarik-tarik. Supaya apa? Biasanya orang yang sudah oplas, dia akan apa? Selalu merasa dirinya kurang cantik terus. Dia akan datang lagi. Ke apa? Ke ini. Dokter kecantikan. Hidungnya lah kurang mancung lah. Terus apalagi? Enggak inilah. Sudah bagus-bagus badannya. Adalah yang itu janggutnya rahangnya dikikir supaya kelihatan kayak Popeye barangkali. Macam-macam. Ya. Jadi semua dapat
terjadi di luar kendali. Semua dapat terjadi di luar kendali kita. Keputusan apapun yang kita ambil dapat selalu mengandung resiko. Karena apa? Karena keterbatasan kita. Oleh karena itu, diperlukan kebenaran untuk mengambil resiko. Keberanian maksud saya. Diperlukan keberanian untuk mengambil resiko ketika membuat keputusan. Tanpa keberanian mengambil resiko, kita tidak akan kita selalu ragu-ragu. Kita akan selalu ragu-ragu dan lambat dalam mengambil keputusan. Dan itu dapat berarti kegagalan. Karena kita gak berani. Saya sering berdebat begitu. Saya bilang bukan berdebat gimana ya, saya sering salah enggak pas dengan pembicaraan dengan istri saya. Kalau istri saya, dia kalau sudah cut begitu, dia sudah. Maksud saya bilang, kalau kamu enggak setuju, apanya yang enggak setuju, yuk kita cari solusinya. Bukannya, enggak begitu, enggak bisa, udah. Enggak, yuk kita cari jalan keluarnya apa, yang menyebabkan buntu, tersumbat, itu apa. Ya, nah ini yang sama halnya. Kalau kita, sudahlah, kita enggak usah begini-begini, betul. Tetapi ketika itu, kalau bagi saya, makanya kenapa? Itu satu kesempatan. Kan kita nggak tiba-tiba muncul kayak orang gila mikirin begitu, enggak. Saya dulu kenapa saya menjalankan ini di YouTube begitu, terus YouTube. Karena dulu waktu belum ramenya itu, saya pikir ini harus muncul di YouTube. Supaya apa? Supaya orang dengar berita kebenaran firman Tuhan. Dulu belum rame. Ide gila. Tetapi, cuman hanya kemampuannya begitu ya itu aja. Orang lain yang lebih. Karena kemampuannya lebih besar. Jadi saudara, tanpa keberanian mengambil resiko, ya, kita akan selalu ragu-ragu dan lambat dalam mengambil keputusan. Dan itu dapat berarti kita gagal. Ketika ada kesempatan bagi kita, terlihat itu juga resiko menyertainya. Jadi ketika ada kesempatan, ingat selalu ada resikonya. Maka dari itu, mendekatlah kepada Tuhan itu menjadi contoh yang sangat luar biasa. Contoh lagi, saudara ingat kisah 4 orang kusta? Mereka memasuki kota musuh, datang menyerang Israel atau memerangi Israel, musuh yang memerangi Israel. Dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 4 itu kisahnya dan seterusnya. Mereka tahu bahwa peluang di kota itu untuk apa? Untuk kelangsungan hidup mereka. Karena orang yang sakit kusta itu dibuang. Enggak boleh dekat-dekat, jadi ada tempatnya, enggak mau makan kayak atau enggak, itu urusan mereka. Nah, di situ dikatakan resikonya ada. Dia akan, kalau dia pergi ke kota musuh, dia tahu bangsa Israel pasti akan mati. Dia enggak pergi pun, dia akan mati. Kenapa? Mati kelaparan. Jadi resikonya ada dia juga. Nah 4 orang kusta tersebut berani mengambil resiko. Dan hasil yang mereka dapatkan luar biasa. Bahkan bisa menjadi berkat bagi bangsa Israel. Jadi kita pun sering diperhadapkan dengan hal yang demikian, saudara. Nah, ini cerita yang kering tadi. Walaupun saya ambil gambarnya beda. Ini yang kering tadi. Jadi kesempatan salah satu faktor yang harus dimiliki bagi siapa saja yang mau mengembangkan diri. Jadi ketika proses ada kesempatan, mau gak saudara mengembangkan diri? Di saat itulah saudara akan melangkah. Dan di saat itu pula, saudara kita tidak boleh terbelenggu dengan dan dikalahkan oleh tantangan ketika tantangan ada. Tantangan harus diubah jadi kesempatan dan bermuara pada kehidupan yang lebih baik. Itu harus kita lakukan. Mari, saudara, masih ada kesempatan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Percayalah, Tuhan sedang memproses saudara menjadi lebih baik dan lebih baik. Keadaan apapun, saudara jangan terlena,
dengan keadaan, jangan takut dengan Tuhan saudara mampu mengatasi keadaan saudara. Mari saya undang saudara bangkit berdiri.